Untuk selanjutnya langsung saja dilanjut untuk pemaparan hasil geofisika ya Pak oleh Pak Juan dari Teknik Geofisika. Silakan Pak Juan, apakah sudah siap? Oh iya, terima kasih dari Mbak Aisyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua serta teman-teman mungkin yang ada di sini. Baik, untuk hari ini kami akan melakukan progres untuk pengukuran metode geofisika. Jadi nanti ada yang present ada dua. Jadi kami presentasikan untuk update hari ini adalah tentang geolistrik dan MS. Nanti meso stratigrafi disampaikan langsung sama Mas Tufil nanti. Baik, izin share screen dulu. Baik. Baik, untuk apa namanya progres dari akuisisi dari metode geofisika. Jadi sebelum itu kami segera untuk mereview lagi. Jadi untuk lokasi dari situs Kumudir itu kalau dalam peta geologi yang ukuran 1/100 itu dia masuk pada QV. Kalau Trawulan ini masuk yang QA di sini, yang atasnya di sini. Jadi kalau QV ini adalah batuan gunung api kuarter atas yang dia litologinya tadi dari breksi gunung api, tuh breksi lava dan tuh. Ini untuk QV di sini ada dua, ada QVN sama QVP. Kalau di sini ada N, di sini adalah apa namanya? Artinya berarti dari penanggungan seperti itu. Yang di sini kalau kita lebih besar lagi, gambar lebih besar lagi, bahwa memang di situs komputer ini dia terlewati satu sungai besar yang sebelah timurnya, namun kemudian di sebelah selatan juga ada sungai yang kecil. Baik, untuk yang geolistrik ini kami menggunakan alat multi channel. Jadi untuk sifat dari geolistrik ini adalah kita memancarkan listrik, kemudian kita ukur beda potensial, dan kemudian kita ukur tahanan jenis. Nah, tahanan jenis ini yang merepresentasikan kira-kira ini range nilai 10 sampai 100 misalnya itu adalah tanah apa itu. Oke, jadi untuk yang pertama untuk desain akuisisi kami, jadi memang untuk tujuan geolistrik ini tidak fokus pada struktur karena kemarin dari kita memang saling terus berkomunikasi untuk apa namanya di lapangan itu dengan teman-teman tim dari BPJB karena memang untuk hasilnya pun memang kita harus cocokkan juga karena apa namanya untuk metode geofisika dan hasilnya ini itu memang harus menginterpretasikan itu harus didekatkan pada apa namanya yang ada di lapangan yaitu dari teman-teman BPJB. Untuk itu untuk apa namanya tujuannya tidak spesifik pada sektor yang utama. Jadi kami coba untuk meluaskan area lagi yang pengen bertujuannya adalah bagaimana kemudian situs dari area ini yang kalau secara meter ini 300 300 lebih sampai 200-an. Jadi 300 sampai 200 yang apa namanya dibuat apa namanya batas dari teman-teman BJB. Tapi kemudian kami coba meluaskan, coba untuk kiranya ini tertutupnya ini apakah ada satu polanya sehingga kalau apa namanya ada polanya ini kira-kira dia apakah misalnya dulunya di situ ada fenomena bencana geologi entah itu dia apakah kemudian banjir bandang atau yang lainnya kira-kira dari arah mana sehingga kami melakukan area titik pengukuran coba untuk lebih melebarkan. Jadi kami melakukan sebanyak 8 titik. Jadi yang merah-merah ini. Jadi untuk posisi kalau sektor itu adalah di sini, sekitar sini. Ini makamnya di sekitar sini, tapi kemudian kami coba untuk meluaskan lagi. Oke, untuk yang titik pertama, jadi kami berada di
belakangnya apa namanya kebun-kebun itu daerah selatan. Kita untuk lane 1 ini arahnya east west, jadi dari timur ke barat. Jadi demikian hasilnya. Jadi ini merupakan bentangan hasil bawah permukaan dengan panjang 240, sehingga kita mendapatkan kedalaman kira-kira ini 30 meter. Ini dari awalan dulu untuk sebagai awal bahwa untuk yang interpretasi awal ini bahwa memang untuk yang merah ini yang sekitar range 190 sampai 170 ini menjadi satu anomali yang menarik, yang itu memang kita nanti kalau lebih mudah itu kita saling berkoordinasi nanti ketika di lapangan, kiranya ini pada meter ke 70 sampai kemudian meter ke ini yang kuat ini 130, walaupun ini sebenarnya yang tipis ini kira-kira 2 sampai 3 meter ini dia sampai ke arah barat ini, dan katanya memang di area ini itu memang belum digali. Jadi ini menjadi signifikan bahwa ini tanah aslinya di sana. Jadi memang untuk yang merah ini menjadi satu dugaan bahwa ini memang dia ada berjadi struktur nih, kemudian untuk yang dia yang lebih hijau sama biru ini dia menunjukkan yang kecil. Jadi kalau dia resistance yang kecil ini dia menunjukkan di dalamnya itu ada lempung. Yang ini kemudian menjadi ini menjadi tanah lapis budaya, di atasnya struktur batu bata itu. Dan ini yang kami untuk membedakan antara mana yang kemudian di atasnya struktur sama kemudian dia yang bangunan, itu masih menjadi diskusi kita. Karena memang ini untuk range besar ini dia tidak mungkin untuk dia batu bata, karena kalau range batu bata itu dia ratusan, tapi kalau dia di atas 200 sama 300 ini bisa jadi dia menjadi satu konglomeratnya, atau yang di sini yang diduga pada sektor utama itu apakah menjadi untuk signifikan lapisan border-border itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ini cukup signifikan juga. Jadi untuk yang kedua ini dia di sebelahnya jalan raya, tapi agak masuk. Jadi ini juga arah ke timur barat juga. Jadi untuk yang merah-merah ini memang ini diduga sebagai satu menarik juga, yang mirip dengan yang ini. Kalau ini kan tipis, kalau ini lumayan tebal juga. Jadi ini kalau kami pikir ini 2 meter sampai sekitar 7 meter. Apakah ini yang kemudian yang border yang menutup dari struktur itu? Karena untuk yang lain di sini beberapa untuk stop set galian dari teman BJP tidak menemukan, sehingga memang ini dibutuhkan satu uji gitu nanti kalau lebih lanjut. Jadi untuk meter yang berapa? Jadi ini signifikan ini. Mulai dari awal dari timur ini sampai kemudian ke arah barat ini menjadi satu signifikan ini. Pun juga untuk yang lane 3 ini yang arah utara selatan, yang ini tepat di jalan masuk ke sektor utama. Jadi kalau yang merah sangat tua ini yang resistensinya sangat besar ini, berarti dia tanahnya sangat keras dan diduga memang boleh jadi memang tutupan, dan kemudian satu border-border itu memungkinkan yang ada di sini. Baru kemudian nanti bawahnya itu boleh jadi dia lempungnya atau struktur yang dia tepat di bawahnya dari border-border itu. Kemudian data kami memang signifikan hampir sama. Kemudian untuk yang merah-merah ini di kedalaman kira-kira 3 sampai kemudian 7 ini. Ini kalau di line 4 ini di dekatnya jalan raya pas. Jadi line 4 yang sebelah ini itu juga signifikan juga. Jadi memang kedalaman 3 sampai 5 ini menjadi satu menarik ini. Apakah di situ apakah satu border ataukah strukturnya itu. Tapi kalau biasanya kalau batu bata itu tidak sampai nilainya signifikan tinggi. Jadi memang ini juga apakah satu border atau satu
strukturnya itu sendiri itu masih menjadi deduksi kita. Oke. Kemudian untuk yang di line 5 ini yang kemudian ini boleh jadi ini mendukung dari temuan dari Pak Said tadi atau dari Mas Wicak dulu bahwa memang apakah ada kemungkinan juga gerbang itu lewat sebelah barat ini. Nah, ini juga baru dugaan juga nih. Ini kalau di struktur lebih atas itu mirip dengan yang lain juga. Oh, ini adalah struktur dan kemudian juga lapisan yang atasnya ini. Yang untuk di meter pas tengah-tengahnya ini, yang ini kalau kemarin saya garis tepat dengan sektor itu dia segaris nih. Lah, yang meter ini. Nah, apakah ini yang kemudian dia di atasnya ini di bawahnya yang struktur ini ada struktur yang lain. Nah, ini menjadi menarik ini kalau ini coba kemudian dibuktikan nanti kalau boleh jadi ini tapi menjadi ini catatan bagi kita dan saling sharing. Tepat di tengahnya ini ada sesuatu yang menarik juga ini modelnya seperti ini karena di yang lain kita tidak menemukan. Yang lain kita sama menemukan modelnya kedalaman 3 sampai 7 meter ini sama menutupinya. Kemudian di bawahnya lagi. Jadi ini lempung di bawahnya lagi. Oke. Kemudian untuk yang di line 6 ini mengarah barat timur ini sama juga. Jadi trennya ini sekitar 3 sampai 6 ini 3 sampai 7 ini satu struktur dugaan struktur ini. Kemudian untuk line 7 ini juga sama juga, tapi di sini yang menarik juga ini ada satu struktur yang dia boleh jadi tidak di lapis yang berbeda. Jadi ini ada atasnya, kemudian di sini ada lempungnya, di bawahnya ini ada sesuatu lagi di sini. Jadi ini boleh jadi ya kelurusan dari struktur utama tadi. Jadi kalau di sini kelihatan juga, yang di line 7 tadi kelihatan juga ini. Di sebelahnya makam pas ini. Dan untuk line 8 kita cukup jauh juga. Nah, ini menjadi menarik juga. Jadi kita coba untuk incar agak luar. Tapi ini untuk respon dari data geolistrik ini juga masih memberikan informasi yang signifikan. Apakah ini menjadi dugaan struktur juga, ini yang perlu kita saling-saling untuk menginterpretasikan bersama. Kalau hasil dari respon dari geolistrik ini menunjukkan hampir sama dengan layanan yang lain bahwa memang kedalaman dari 3 sampai kemudian ke 7 ini menjadi satu respon yang sama. Sehingga apakah masih di sekitar area paling timur ini di luar lokasi ini, apakah masih menjadi satu temuan struktur yang sama seperti itu. Itu kiranya dari data geolistrik. Sehingga untuk data georadar, jadi kami masih belum ada update karena untuk di georadar ini kami menemukan beberapa struktur yang satu dulu yang seperti yang kemarin. Jadi kalau di lapangan yang kemarin dipakai untuk upacara 17-an, jadi memang untuk ada 2 dugaan yang signifikan. Yang ini hampir mirip dengan data geolistrik bahwa yang awal sama kemudian yang di sini ada satu struktur. Jadi kalau dia bentuknya yang kuat dan ini menjadi satu struktur yang dugaan dari satu struktur. Kemudian kalau ini untuk hasil dari 3 dimensinya sementara, kalau yang paling mudah ini. Nah, ini ini yang paling timur masuknya ini. Jadi yang paling mudah adalah ini aja. Jadi memang dari data 3 dimensi awal ini memang yang merah ini konsisten untuk kedalaman 3 sampai 7 meter. Sehingga ini diduga bahwa ini apakah ini menjadi satu bouldernya dan strukturnya itu coba kemudian kita belum berani untuk menyimpulkan. Jadi kita akan coba untuk ngolah data yang lainnya sehingga kita berani untuk informasikan. Tapi kemudian untuk yang tadi saya sampaikan untuk di line yang 7 dan 3 ini yang mengarah pada pusatnya itu di sini. Untuk yang sektor itu yang di sini, ini konsisten untuk datanya. Jadi ini di bawahnya struktur yang satu, kemudian di bawahnya ini ada satu lagi channel yang
diagonal atau ini adalah struktur mengarah kepada bangun utama di sini. Jadi ini sama ini konsisten. Nah, kiranya itu ini mulai dari sini konsisten. Update dari kami dari tim geofisika, mudah-mudahan kita saling sharing nanti untuk hasilnya untuk mengimplementasikan, karena kami belum berani untuk mengimplementasikan, tapi kami menyampaikan hasil datanya. Mudah-mudahan bisa membantu dan kita terus saling koordinasi. Yang mana yang kemudian nanti kita uji ya, gitu menjadi menarik gitu. Mungkin itu dari kami, Mbak Aisyah, nanti mohon untuk masukan dari saling sharing untuk dari Pak Wijak nanti untuk yang di lapangan. Mudah-mudahan untuk data kita membantu. Kemudian untuk yang berikutnya langsung dari tim MS Mas Tufil akan menyampaikan untuk hasil dari stratigrafi terukurnya. Kira-kira itu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Juan. Mungkin langsung saja dilanjutkan ke pemaparan measuring stratigrafinya ya Pak ya, oleh Mas Tufel. Apakah sudah siap Mas Tufel? Bagaimana Mas Tufel? Belum bisa share screen ya? Silakan dicoba. Sudah saya masih mute Tufel. Sudah jadikan co-host. Silakan Mas Tufel. Apakah slide-nya sudah terlihat? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari stratigrafi terukur yang telah disampaikan oleh Mas Juan tadi, yang merupakan gabungan dari eksplorasi geofisika situs Kumiter ini. Adapun outline yang akan saya bawakan di sini yaitu mengenai latar belakang, kemudian prinsip stratigrafi, metode stratigrafi terukur itu sendiri, kemudian hasil serta korelasi dan kesimpulan awal. Jadi dilatar belakangi oleh ditemukannya situs Kumiter ini, yang mana situs ini terpendam cukup dalam, dari permukaan ada sekitar 1-2 meter itu. Tapi tentunya itu berbeda-beda di tiap titiknya karena elevasinya juga berbeda. Nah, dari situ muncul pertanyaan bagaimanakah situs ini bisa terkubur. Nah, oleh karena itu kami dari tim peneliti geofisika berusaha untuk mencari tahu bagaimana penyebab dari terkuburnya situs ini. Salah satunya yaitu menggunakan metode stratigrafi terukur. Nah, adapun stratigrafi itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu geologi yang berasal dari bahasa Latin, yang dari strata dan graphia, yang berarti mempelajari lapisan-lapisan batuan serta hubungan lapisan batuan itu dengan lapisan yang lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejarah bumi. Baik, kita menuju prinsip yang pertama yaitu prinsip superposisi, yang mana lapisan yang paling bawah merupakan lapisan yang tua dalam kondisi normal. Jadi belum terjadi deformasi atau proses tektonik lainnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu cross-cutting relationship. Nah, yang mana yang nge-cross atau yang menyilang atau yang mengintrusi itu berumur lebih muda daripada yang diintrusi. Kemudian original horizontality, ini menjelaskan bagaimana sedimentasi itu pada kondisi normalnya dia akan membentuk suatu lapisan yang horizontal. Jadi karena dipengaruhi oleh gaya grafik. Gitu. Kemudian lateral continuity, jadi suatu lapisan batuan itu akan menerus sepanjang jurus perlapisan batuannya yang relatif horizontal. Itu inti dari prinsip ini. Kemudian ada unconformity, ini menunjukkan hukum ketidakselarasan yang berhubungan dengan sedimentasi antar lapisan batuan dengan lapisan yang lainnya. Di sini ada non-conformity, ini ketidakselarasan akibat
perbedaan jenis batuan, maksudnya beku, sedimen atau metamorf. Kemudian disconformity, ini karena adanya bidang erosi atau yang lain. Kemudian angular unconformity, ini dikarenakan adanya perbedaan sudut, yang nanti ini juga menjadi salah satu penarikan hipotesa juga. Kemudian ada paraconformity, ini yang dia semu karena memiliki perlapisan yang mendatar sama. Kemudian ada hukum inklusi. Kalau inklusi ini kebalikan dari cross cutting tadi. Kalau inklusi ini di mana batuan yang menginklusi itu lebih tua daripada batuan yang diinklusi. Seperti itu. Kemudian ada hukum biotic succession. Jadi ini mengandalkan temuan fosil dalam identifikasi stratanya. Jadi, seperti itu. Karena pada dasarnya setiap lapisan itu bisa jadi dicirikan oleh organisme yang hidup saat itu, yang ada saat itu atau yang terkubur. Nah, kemudian kita beranjak ke metode pembuatan stratigrafi terukur. Di sini dari tim kami menggunakan vertical profiling, di mana itu merupakan pencatatan stratigrafi terukur dengan pengukuran pada singkapan vertikal. Nah, hal ini dilakukan karena dipping dari perlapisan batuan di daerah tersebut relatif horizontal, mendekati nol. Jadi langsung kami gunakan untuk vertical profiling. Selain itu, setelah kami orientasi lapangan, kami tidak menemukan adanya kontak kontak pada permukaan horizontal. Jadi kami kesulitan untuk melakukan melakukan pengukuran stratigrafi secara lintasan karena emang perlapisannya dippingnya mendekati nol seperti itu. Dan kemudian di sebelah kanan ini adalah contoh-contohnya. Ini merupakan suatu perlapisan yang mana ini di dekat sektor utama, dan di sebelah kanannya lagi ini merupakan rekapan kolom stratigrafi terukurnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa hasil dari tim kami. Di sini ada SS4 yang mana itu di sini terdapat dari beberapa titik itu terdapat marker yang mana marker ini adalah tuf, adalah satuan tuf, lempung dan tuf yang berada di level elevasi 67 hingga 68 meter. Jadi ini kebetulan lapisan tuf ini merata di seluruh lokasi penelitian seperti itu. Jadi ini kami jadikan key bed markernya untuk korelasi berikutnya. Dan ini hasilnya. Oh ya, untuk yang 4, 9 dan 10 ini akan kami korelasikan, dan dia berorientasi dari selatan ke utara. Jadi titik paling selatan adalah titik 4, kemudian di tengah-tengah itu titik 9, kemudian di utaranya lagi itu titik 10. Kemudian berikutnya ini hasil dari titik 11, 13, dan 16. Jadi korelasi yang kedua itu kami tarik lintasan dari barat ke timur, yang mana titik paling barat adalah titik 4, kemudian yang paling timur adalah titik 16. Dan dari sini dari hasil rekapan data ini terdapat satuan-satuan yang memiliki struktur crossbedding, dan crossbedding itu juga memiliki bentukan itu seperti channel-channel itu. Nah, seperti ini. Jadi di gambar paling kiri dia ini memiliki sudut, atau dia kembali ke prinsip tadi, ada angular unconformity, jadi perbedaan sudut seperti itu. Kemudian di sini juga ditunjukkan dengan garis merah ini, garis merah yang paling atas dengan yang tengah, itu dia menunjukkan pola yang membaji. Jadi terdapat pola membaji seperti itu. Dan di tengah juga demikian,
dia ditunjukkan oleh garis kuning. Ini pola membaji. Kemudian di sebelah kiri dari yang di highlight kuning ini terdapat pola yang miring, dia angular unconformity, dan sebenarnya dia ini ketika kita geser ke kiri lagi, sebenarnya dia membentuk suatu bentukan seperti huruf U atau V ya, akibat diperkirakan itu merupakan channel seperti itu. Kemudian di sebelah gambar paling kanan sendiri ini juga dia memiliki pola yang semakin menipis ke arah kanan, itu berarti ke arah selatan seperti itu. Dia memiliki pola membaji. Berikut merupakan hasil korelasi antar titiknya. Nah, dari sini terlihat bahwasannya pola-pola membaji tadi yang terletak di gambar paling kanan itu merupakan MS10. Dan di situ dapat terlihat adanya lapisan konglomerat ini membaji seperti itu, dan dia berada di antara lapisan quartz dan medium sand. Kemudian di bawahnya terbentuk lapisan fine sand. Kemudian terdapat key bed marker yang berupa tuff, dan tuff ini kebetulan ditemukan di lapangan itu dia tidak terganggu oleh apapun, dalam artian dia menerus hingga titik manapun seperti itu. Jadi dia tidak terganggu. Di bawahnya itu ada lapisan lempung tipis. Kemudian di bawahnya lagi ada tuff, lempung, pasir, dan konglomerat seperti itu. Kemudian ini korelasi yang kedua. Korelasi ini dari titik 4 ke 16, yang berarti dari sisi barat ke sisi timur. Nah, dari penampang ini kita bisa mengetahui bahwasannya ada pola yang membaji dari perselingan antara konglomerat dan quartz sand yang ditunjukkan oleh coklat kemerahan ini. Dan juga di titik 11 itu ditemukan konglomerat di bawah perselingan quartz sand dan konglomerat, dan dia memiliki pola yang membaji. Dan ini jika dilihat dari lapangan memang menunjukkan pola yang menipis dari ke barat maupun ke timur. Jadi di titik itu merupakan titik tertebal dari konglomerat ini ketika ditelusuri. Kemudian untuk urutannya masih sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini terdapat tambahan perselingan quartz sand dan konglomerat ini. Seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulan awal dari tim kami. Pada periode erupsi tidak dipengaruhi oleh aktivitas deposit dari floodplain. Jadi yang tadi itu ada dua lapisan tuff yang kami jadikan sebagai key bed marker, itu dia tidak dipengaruhi oleh aktivitas deposit. Baru selanjutnya aktivitas deposit itu berlangsung lagi. Kemudian pola endapan pasir dengan butiran yang beragam, yaitu yang medium hingga coarse tadi, membentuk pola crossbedding menunjukkan adanya aktivitas channel pada masa sebelum terjadi erupsi gunung api. Yang kita lihat dalam sebelumnya itu, nah seperti ini. Di bawah di bawah tuff ini seperti di titik 13 itu, di situ dia masih ditemukan quartz sand, fine sand, dan konglomerat. Di bawahnya di bawah dari lempung. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas channel masih berlangsung setelah periode letusan yang kedua, yaitu ketika dia deposit yang terbentuk di atas dari lapisan tuff tadi. Seperti itu. Dan itu diperkirakan sesuatu yang berperan sebagai penimbun dari situs. Tapi ini masih merupakan hipotesa awal karena masih perlu kajian lebih lanjut mengenai ini dan diintegrasikan dari beberapa metode yang telah dilakukan di sana. Seperti itu. Dan terima kasih. Demikian pemaparan dari tim measuring stratigraphy. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Novel atas pemaparan dari hasil measuring stratigraphy-nya. Sama-sama, Mbak. Langsung saja kita ke acara selanjutnya.
untuk mendiskusikan lebih lanjut dari hasil pemaparan geofisika maupun geologi maupun dari segi arkeologinya. Langsung saja kita mulai diskusi. Silakan kepada partisipan bila ada yang ingin bertanya. Silakan untuk klik tombol raise hand atau bisa langsung chat di room chat Zoom ataupun di YouTube. Bagaimana peserta? Atau mungkin dari Pak Amin ada tambahan dulu, Pak? Oh, mungkin Pak Wicak aja. Pak Wicak ada yang ditambahkan live. Iya, saya pengen bertanya sebenarnya Pak Amin kalau boleh. Oh, tanya dulu boleh. Tanya dulu kepada Mas Juan dan Mas Tufel. Kok Mas Tufel tambah hitam aja ya Pak? Jadi kalau tadi bahasa gampangnya hasil dari kalau Mas Juan kan keliling ya mengindikasikan talut begitu ya yang saya tangkap tadi. Kalau yang di tengahnya kemarin kalau nggak salah dilakukan georadar juga ya bagian tengah itu apakah sudah ada hasilnya yang sektor A itu Mas Juan? Terus Mas Tufel, kalau dari itu berarti kesimpulannya lebih spesifik apa? Apakah ada penimbunan di situs Kumitir dan arahnya dari mana, Mas? Bisa nggak kira-kira di lebih spesifik kesimpulannya? Apakah benar dari selatan, apakah dari timur, apakah dari barat, apa dari utara, begitu? Sementara gitu, Pak Amin. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Wicak. Langsung saja dijawab apakah Pak Juan dulu atau Mas Tufel dulu yang menjawab. Untuk Pak Juan mengenai georadar. Ya, saya dulu. Oh ya, baik. Pak. Jadi untuk geolistrik ini kita coba untuk memang lebih luas. Jadi bukan hanya talut, tapi kemudian kira-kira untuk lebih luasnya ini bagaimana? Apakah struktur yang kemudian menimbun dari struktur yang ada itu. Untuk yang data georadar, untuk yang di talut kami masih belum selesai untuk mengolahnya karena ternyata kami masih perlu melakukan pengelolaan berlanjut karena memang ini ada beberapa land yang ada di sektor utama itu kami lihat memang untuk data di georadar itu yang atas itu sangat noise dan itu memungkinkan memang berhubungan juga dengan border itu. Jadi kemarin yang kita ukur itu mengenai border itu sehingga sinyal dari ultraviolet ini sangat signifikan untuk naik ke atas lagi sehingga untuk struktur yang utama kami masih belum melihat sehingga itu kami perlu untuk olah lebih lanjut lagi. Jadi semua data yang khusus yang ada di sektor itu hampir sama seperti itu. Jadi yang atas itu sangat kacau kemudian menghilang. Tapi kemudian di sisi lain tadi yang saya sampaikan satu lintasan tadi ada struktur yang terlihat bisa gitu Mas. Jadi seperti itu. Untuk kemudian kesimpulan yang menyimpulkan arah dari mana itu memang masih belum kita simpulkan karena nanti kami akan kompilasi semua data sehingga kami coba untuk hati-hati untuk menyimpulkan itu gitu. Sehingga untuk yang usulan kami untuk yang signifikan untuk memberikan informasi ini untuk yang hasil geolistrik itu bentukan tadi yang sebelah barat tadi apakah itu signifikan untuk yang diduga tadi struktur untuk arah pintu atau jalan menuju itu mungkin perlu signifikan. Mungkin saya ulangi untuk yang di sini Mas. Mungkin nanti untuk berikutnya yang ini nih. Yang bagian tengah itu kemarin dilakukan pengukuran nggak ya Mas Juan? Yang baratnya sektor. Dari sektor A. Itu kan
misalnya itu 6 hektar, kemudian sektor A kan agak ke timur ya, tengahnya tapi agak ke timur. Nah, terus di bagian baratnya dari sektor A kan masih potensi tuh. Kita perkirakan banyak bangunan, mungkin bangunan lain begitu. Apakah Ya, dari diukur itu Mas, diukur itu Mas. eh, hasilnya gimana itu Mas Juan? Yang baratnya dari sektor A? Bentar Mas, ini sehingga nanti lebih enak itu ini. Ini yang sini adalah yang timur ini. Jadi yang untuk sektor utama itu di tengah ini, di tengah ini. Nah, ini yang menjadi menarik ini yang dari arah barat ini ada satu ini kelihatan. Kalau ini timur ini dari barat Mas. Jadi ini yang apa namanya konsisten di arah barat ini dia di bawahnya merah ini belum jadi dia struktur atas ya. Ini di bawahnya ini ada lagi yang ini, kemudian line berikutnya ini, yang ini juga. Ini dari barat sampai kemudian ke Yang bawah itu gerbang yang barat ya, Mas Juan? Ya, bisa jadi ini menjadi signifikan catatan kami ini yang bisa memberikan informasi yang awal. Ini yang enggak, maksudnya yang bawah itu, nah yang kursor itu yang ya. gerbang itu artinya gerbang Talut Barat ya? Ini Jalur apa namanya? Di bawah. Di bawahnya itu. Jadi kalau yang gerbang boleh jadi yang atas ini Mas. Ini boleh jadi di agak bawahnya itu. Apakah ada satu struktur ya? Itu irisan yang paling barat itu yang Talut Barat itu yang paling bawah itu. Ini yang kan di tengah Mas. Kita nggak sampai barat. Untuk yang di line ini itu yang untuk upacara kemerdekaan itu. Oh itu yang paling itu. Ya. Jadi untuk yang ini tuh yang line 5 ini Mas. Yang bendera ini. Oke. Jadi kemudian pas di sini ini juga konsisten dengan ini menuju sektornya. Oh 3 potongan itu ya? Iya itu bisa untuk yang itu kapan nanti ini dibuktikan itu. Lapangan itu ya? Iya lapangan kemudian ini mengarah. Kira-kira itu Mas yang bisa kami laporkan sementara untuk ini. Siap. Oke, saya mau menjawab dari segi stratigrafi terukur. Tadi kan Bapak bertanya kemungkinan kemana arah penimbunan dan apakah memang terjadi penimbunan seperti itu ya. Jadi dari hasil stratigrafinya itu masih menunjukkan adanya dari flat plain. Jadi untuk keberadaan boulder-boulder yang di atas sektor utama itu belum kami temukan di sekitar-sekitarnya karena emang level tertinggi berada di sektor utama tersebut. Dan singkapan dari boulder itu tidak terlihat jelas, hanya terdapat di test pit yang ada di ini, pit yang ada di sektor utama seperti itu. Jadi untuk mengenai boulder itu dari segi stratigrafi kami masih belum bisa bicara lebih lanjut. Dan untuk lapisan-lapisan di bawahnya itu mengenai ketebalan itu kemana, itu kami perlu kompilasikan dengan data georadar dan geolistrik nantinya. Dan juga dari yang saya sampaikan tadi masih masih 2 lintasan yang dikorelasikan. Jadi kedepannya ini kami akan merencanakan beberapa lintasan sehingga nanti lebih terlihat bagaimanakah pola dari sedimentasi di daerah tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin masukan ini bisa ini saling sharing itu. Karena ini memang MS kan dibutuhkan untuk detail elevasinya, jika nanti mohon untuk share untuk hasil DEM-nya. Kemarin yang di-share kan foto untuk natifnya. Kemudian untuk yang export untuk DEM-nya kami elevasi butuh untuk itu Mas. Untuk supaya benar-benar fix itu untuk elevasinya bagaimana, karena kan itu signifikan juga. Mungkin itu masukan dari kami, mohon untuk bisa sharing itu Mas Ucai. Hasil pengukuran geodesi kemana loh? Kita butuh data itu. Terus yang dua tadi kan data bor juga belum disebutin. Jadi tutup data bor. Nanti korelasinya agak banyak yang ini masih dua penampang sih. Nah, nanti kalau sudah data semua terkumpul lah, baru kita secara utuh. Kira-kira begitu, Pak.
Siap, Amin. Nih. Ya, bagaimana Pak Wicak, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya?